Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, saat ini kamu sudah kelas 4. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan aswaja atau ke-N1. Tentang pada bab pertama ini sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Tahukah kamu bagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tumbuh dan berkembang di Indonesia? Tentunya kamu kepingin tahu jelasnya bagaimana perkembangan dan pertumbuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, dan bagaimana mengamalkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Siapa saja kira-kira yang berperan menyebarkan paham tersebut? Marilah anak-anakku sekalian, kita ikuti mengetahui berikut ini. Mengapa kita ikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tahu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, untuk mengetahui semuanya, kita tahu tentang dakwah Wali Songo. Islam masuk Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari Arab Saudi. Kedatangan para mubaligh Islam ke Indonesia sejak awal mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sumbernya langsung dari Rasulullah pada abad pertama ini. Berikutnya pada abad yang ke-9 Masehi ada dari Daulah Abbasiyah mengirimkan mubaligh ke Sumatera Utara. Itu pun bermadzhab Syafi'i. Sejak itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diajar dan dikembangkan di Indonesia. Pada saat itu pula dikenal beberapa mubaligh besar atau para wali. Di antaranya yang dikenal di Pulau Jawa adalah Wali Songo. Siapa saja Wali Songo yang ada di Pulau Jawa itu? Yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Beliau lahir di Kasan, Persia, Iran sana, dan beliau wafat pada tanggal 7 April 1419 di desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur, dekat dengan sekolahan kita, tidak terlalu jauh ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim tiba di Jawa pertama kali beliau bertempat di desa Sembalo Manyar, Gresik. Sebagai wali yang senior pertama kali, beliau menyebarkan Islam di Indonesia, berdakwah kepada Raja Majapahit, menyampaikan kebenaran Islam. Raja Majapahit memberikan tanah di desa Gapuro dan mempersilahkan dakwah dan mendirikan pesantren di situ. Berikutnya wali yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat Ahmad Rahmatillah lahir di Campa tahun 1401 Hijriah Masehi. Adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarokondi. Beliau termasuk bupati yang pertama di Surabaya, berdakwah mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Punya anak Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Dewi Murtosia, itu adalah istri Sunan Giri. Muridnya banyak, termasuk putra-putra raja dari Majapahit. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi, makamnya dekat Masjid Ampel, Surabaya. Beliau tidak kenal lelah dalam berdakwah, sehingga pesantrennya menjadi besar dan santrinya tersebar ke seluruh daerah di Nusantara. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim ini adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila,
Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1525. Keteladannya dengan dakwah yang bijak, menguasai banyak ilmu seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu kedikdayaan atau ilmu kanuragan, ya, tentang kesaktian itu. Sunan Bonang berdakwah melalui media wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Gubahan yang terkenal adalah suluk ujil, tembang Tombo Ati, termasuk karya beliau. Sebutan Sunan Bonang karena beliau memasukkan alat musik bonang pada perangkat musik gamelan sehingga disenangi oleh masyarakat. Berikutnya yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat atau Raden Kosim juga putranya Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Mandila. Beliau dilahirkan tahun 1470 dan wafat tahun 1522. Pesantren Derajat terletak di dekat Sunan Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pesantren ini, anak-anakku sekalian, saat ini sebagai pemangkunya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, yang insya Allah banyak guru-guru kita silaturahmi ke pondok pesantren yang santrinya termasuk dari sekolah mulai tingkat MI, Sanawiyah, STM sampai Alia yang jumlahnya sampai kira-kira 10.000. Itu menurut informasi dari pemangku pondoknya Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau dikenal mengembangkan dakwah pendidikan akhlak. Ini Sunan Derajat, ya. Kepedulian pada fakir miskin, memiliki empati, etos kerja, suka gotong royong, dan solidaritas tinggi. Mengajarkan teknik membuat rumah dan buat tandu. Dakwah bidang kesenian digemari masyarakat. Beliau yang menciptakan tembang Macapat Pangkur. Itu adalah Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Lahir sekitar 1500 Masehi. Beliau memiliki peran besar dalam Kesultanan Demak sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Dakwanya di kalangan pengusaha dan para priyayi. Yang pernah jadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Menara Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus mengajarkan menyempurnakan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, dan lain-lain, serta mengajarkan hukum agama. Berikutnya yang keenam adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri lahir tahun 1442, putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Dari garis ibu, keturunan Bre Wirabumi, putra Raja Hayamuruk, dirajakan di Blambangan. Dari keturunan ini diberi nama Raden Paku. Karena keturunan Raja, Sunan Giri itu diberi gelar Raden Paku. Saat Majapahit terpecah-pecah, beliau mempertahankan di Giri dengan gelar Prabu Satmata. Gelarnya banyak, selain itu dengan gelar Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro.
itu gelarnya Sunan Giri. Nah, kata-kata Joko Samudro ini dipakai nama Gelora Joko Samudro, lapangan sepak bola yang ada di veteran itu. Ya, itu usulnya salah satu kiai yang mengusulkan dengan nama tempat olahraga Gor Joko Samudro. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel, seperguruan dengan Sunan Bonang. Keturunannya Sunan Prapen juga menyebarkan Islam ke Lombok dan Bima. Jadi selain beliau itu adalah santrinya Sunan Ampel, Sunan Giri ini juga menantunya. Jadi saya katakan istrinya Sunan Giri itu adalah anaknya Sunan Ampel, ya. Berikutnya Sunan Giri berjasa dakwah sampai wilayah timur. Pernah jadi hakim perkara Syekh Siti Jenar, seorang wali yang mengajarkan tentang muwahhid, yaitu tentang ilmu tauhid tingkat tinggi. Itu yang mengadili adalah Sunan Giri. Sedangkan dalam bidang seni, beliau menciptakan tembang Islami, lagu dolanan seperti Jamuran, Jitungan, Delikan, Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, Cublak-Cublak Suweng. Itu adalah karya beliau. Beliau meninggal tahun 1506. Selanjutnya yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Itu nama lain dari ayahnya Sunan Kalijogo. Lahir pada tahun 1450. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, seni suara suluk sebagai sarana dakwanya. Tembang suluk, ilir-ilir, gundul-gundul pacul hasil karyanya. Pencipta baju takwa, perayaan sekaten, gerebek maulud, layang Kalimasada, wayang Petruk jadi raja, lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid juga karyanya. Sebagian besar adipati di Jawa masuk Islam, diantaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, Pajang atau Kota Gede, Yogyakarta. Itu adalah yang berhasil diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Beliau piawai mendalang sehingga dijuluki Ki Dalang Sida Brangti. Melalui wayang mengajarkan tasawuf. Beliau meninggal dunia pada tahun 1513. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo, adik ipar Sunan Kudus. Tinggalnya di Gunung Muria, sebelah utara Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria sering jadi penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Beliau mampu memecahkan masalah betapapun sulitnya. Solusinya dapat diterima semua pihak. Beliau berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Seperti ayahnya, berdakwah dengan lembut, gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasarannya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berikutnya anakku sekalian, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah
atau Sayyid Kamil adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang. Beliau lahir tahun 1448 di Mesir. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari ulama Mesir. Sempat berkelana berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Atas restu kalangan ulama, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakungwati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan wilayah Banten dan kemudian jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, beliau mundur dari jabatan dan diserahkan Pangeran Pasarian untuk menekuni dakwanya. Beliau menekuni dakwanya. Beliau wafat pada 19 September 1568 dengan usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Itulah anak-anakku sekalian tentang Wali Songo. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Samudro itu gelarnya Sunan Giri. Nah, kata-kata Joko Samudro ini dipakai nama Gelora Joko Samudro, lapangan sepak bola yang ada di veteran itu. Ya, itu usulnya salah satu kiai yang mengusulkan dengan nama tempat olahraga Gor Joko Samudro. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel, seperguruan dengan Sunan Bonang. Keturunannya Sunan Prapen juga menyebarkan Islam ke Lombok dan Bima. Jadi selain beliau itu adalah santrinya Sunan Ampel, Sunan Giri ini juga menantunya. Jadi saya katakan istrinya Sunan Giri itu adalah anaknya Sunan Ampel, ya. Berikutnya Sunan Giri berjasa dakwah sampai wilayah timur. Pernah jadi hakim perkara Syekh Siti Jenar, seorang wali yang mengajarkan tentang muwahhid, yaitu tentang ilmu tauhid tingkat tinggi. Itu yang mengadili adalah Sunan Giri. Sedangkan dalam bidang seni, beliau menciptakan tembang Islami, lagu dolanan seperti Jamuran, Jitungan, Delikan, Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, Cublak-Cublak Suweng. Itu adalah karya beliau. Beliau meninggal tahun 1506. Selanjutnya yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Itu nama lain dari ayahnya Sunan Kalijogo. Lahir pada tahun 1450. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, seni suara suluk sebagai sarana dakwanya. Tembang suluk, ilir-ilir, gundul-gundul pacul hasil karyanya. Pencipta baju takwa, perayaan sekaten, grebek maulud, layang kalimasada, wayang Petruk jadi raja, lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid juga karyanya. Sebagian besar adipati di Jawa masuk Islam
Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, Pajang atau Kota Gede Yogyakarta. Itu adalah yang berhasil diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Beliau piawai mendalang sehingga dijuluki Ki Dalang Sida Brangti. Melalui wayang mengajarkan tasawuf. Beliau meninggal dunia pada tahun 1513. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo, adik ipar Sunan Kudus. Tinggalnya di Gunung Muria, sebelah utara Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria sering jadi penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Beliau mampu memecahkan masalah betapapun sulitnya. Solusinya dapat diterima semua pihak. Beliau berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Seperti ayahnya, berdakwah dengan lembut, gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasarannya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berikutnya anakku sekalian, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sayyid Kamil adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang. Beliau lahir tahun 1448 di Mesir. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari ulama Mesir. Sempat berkelana berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Atas restu kalangan ulama, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakungwati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan wilayah Banten dan kemudian jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, beliau mundur dari jabatan dan diserahkan Pangeran Pasarean untuk menekuni dakwanya. Beliau selanjutnya beliau menekuni dakwanya. Beliau wafat pada 19 September 1568 dengan usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Itulah anak-anakku sekalian tentang Wali Songo. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 sampai 1530. Beliau mampu memecahkan masalah betapapun sulitnya. Solusinya dapat diterima semua pihak. Beliau berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Seperti ayahnya, berdakwah dengan lembut, gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasarannya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berikutnya anakku sekalian, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah
atau Sayyid Kamil adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang. Beliau lahir tahun 1448 di Mesir. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun dari ulama Mesir. Sempat berkelana berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Atas restu kalangan ulama, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakungwati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan wilayah Banten dan kemudian jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, beliau mundur dari jabatan dan diserahkan Pangeran Pasarean untuk menekuni dakwanya. Beliau menekuni dakwanya. Beliau wafat pada 19 September 1568 dengan usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Itulah anak-anakku sekalian tentang Wali Songo. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan wilayah Banten dan kemudian jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, beliau mundur dari jabatan dan diserahkan Pangeran Pasarean untuk menekuni dakwanya. Beliau menekuni dakwanya. Beliau wafat pada 19 September 1568 dengan usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Itulah anak-anakku sekalian tentang Wali Songo. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Itulah anak-anakku sekalian tentang Wali Songo. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdirkan ziarah ke Wali Songo tersebut. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.